ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Maka disimpulkan oleh saya bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia ini semuanya, baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Smith, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum tahun 2022 silam, pengakuan Kiai Haji Imaduddin terhadap kalangan habaib layaknya para muhibbin, yaitu cinta mati, sekaligus hakul yakin nasab leluhur habaib bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun seiring berjalannya waktu, Habib-habib yang ngaku cucu Nabi justru menampilkan akhlak paradoks dengan sifat karakter Nabi Muhammad. Kiai Imad menyebut nama antara lain seperti Habib Rizik, Habib Bahar, Habib Taufik, atau oknum Habib lain yang familiar membuat glorifikasi dalam ceramahnya, membuat doktrinal, khurafat, dan lain sejenisnya. Hingga akhirnya pasca tahun 2022 memuncak tahun 2025 ini, Kiai Imad menghasilkan kajian ilmiah berdasarkan literatur otoritatif dari beberapa kitab dan manuskrip, bahwasanya dihasilkan habaib yang selama ini yakini terutama oleh umat Islam di Indonesia nasabnya bermasalah pada sosok orang yang bernama Imam Ubaidillah yang disambungkan kepada Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Makanya sampai hari ini pun Kiai Imaduddin ketika diundang mengisi ceramah di mana-mana selalu membahas nasab dan selalu membahas kelakuan dari oknum-oknum habaib Ba'alwi di Indonesia, dan mengingatkan kepada masyarakat agar jangan mau didawirkan, dieksploitasi mereka dengan alasan jualan syafaat. Nah, mari kita simak ceramah Kiai Haji Imaduddin kali ini yang berapi-api menyerang kalangan habaib dengan menjelaskan ulang tentang siapa para habaib itu dari jalur nasabnya sampai ke atas, dan bagaimana kelakuan-kelakuan dari oknum habib tertentu di Indonesia, termasuk juga kenapa Kiai Imaduddin tertarik, terbangkit dirinya untuk melakukan kajian ilmu nasab yang berhubungan dengan nasab habaib Ba'alwi di Indonesia. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita simak ceramah beliau dalam video berikut ini. Akhirnya pada tahun 2022 saya mulai membaca kitab-kitab nasab. Ketika melihat di dalam sebuah persidangan Bahar Smith itu menghina ulama yang jadi saksi memberatkan dia, menanyakan Nabi Muhammad itu kakek saya apa kakek kamu, itu saya mulai mengkristal ingin meneliti benar nggak sih orang-orang ini turunan Nabi. Akhirnya saya kumpulkan, saya gunakan metodologi ilmu sejarah dalam meneliti sebuah peristiwa sejarah, yaitu menggunakan teori heuristik, kemudian kritisasi sumber, kemudian interpretasi dan historiografi. Dari heuristik itu saya kumpulkan kitab-kitab yang
bicara tentang nasab-nasab keturunan Nabi Muhammad SAW dari mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 sampai abad ke-14 Syamsudzahirah. Kemudian saya urutkan susunan Ba'lawi ini yang saya jadikan sampel adalah silsilahnya Rizik Syihab dan Bahar Smith. Kemudian yang satu ini kurang bagus, ini yang saya urut. Kemudian kita cari tahunnya masing-masing wafatnya. Kemudian kita selaraskan dengan kitab-kitab yang ada pada masanya masing-masing. Karena kitab-kitab nasab keturunan Nabi itu sudah ada. Setiap abad itu ada kitabnya. Sesuai tidak pengakuan mereka yang katanya mereka itu adalah keturunan dari Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa bin Muhammad An-Naqib bin Ja'far Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Ali Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Fatimah bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saya urutkan. Ternyata dari Nabi Muhammad ke bawah punya anak Fatimah, sahih. Fatimah punya anak Husain, sahih. Husain punya anak Ali Zainal Abidin, sahih. Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqir, sahih. Punya anak namanya Ja'far Shadiq, sahih. Ja'far Shadiq punya anak Ali Al-Uraidi, sahih. Ali Uraidi punya anak namanya Muhammad An-Naqib, sahih. Muhammad An-Naqib punya anak namanya Isa, sahih. Isa punya anak Ahmad, sahih. Ahmad punya anak Ubaid. Ini mentok. Ahmad bin Isa itu wafatnya 345. Berarti kita cari kitab yang ada di abad keempat. Ada kitab Sirri Silsilatil Alawiyah. Di abad keempat Alawi bin Ubaid ini, Ubaid ini wafatnya 383, punya anak namanya Alwi, wafatnya 400 Hijriah. Saya cari kitab-kitab yang ada di abad kelima, yaitu saya temukan 3 kitab. Pertama adalah Tahdzibul Ansab karya Al-Ubaidili, yang kedua Al-Majdi karya Al-Umari, ketiga adalah Muntaqilatut Talibiyah karya Ibnu Tobatoba. 3 kitab ini tidak mencatat leluhur para kabib-kabib di Indonesia. Ini yang bernama Ubaid sebagai keturunan Nabi Muhammad, tidak dicatat. Tidak ada kitab-kitab di abad kelima yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa ini sahih sebagai keturunan Nabi berdasarkan kitab-kitab nasab yang ada pada saat itu. Tetapi tidak mengatakan dia punya anak bernama Ubaid atau Ubaidillah atau Abdullah. Akhirnya di dalam kitab abad ke-6 saya cari, mungkin saja di abad ke-6 masih ada yang masih dekat, hanya berjarak 100 tahun. Tapi di kitab abad ke-6 disebutkan namanya kitab As-Syajarah Al-Mubarakah karangan Imam Al-Fakhrur Razi, orang Roy di Iran. Sedangkan Ahmad bin Isa ini anak-anaknya ada di Roy Iran. Imam Fakhrur Razi yang hidup di Iran di Roy itu bertetangga dengan anaknya Ahmad bin Isa dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Isa. Nanya-nanya, berapa anaknya kakek kamu Ahmad bin Isa? 3. Pertama Muhammad, Ali, Husain. Tidak ada anak bernama Ubaidillah, tidak punya cucu namanya Alwi. Abad ke-6 rungkad. Laka sing nyatet dheweke turun Nabi. Abad ke-7 ditemukan kitab Al-Fahri. Apakah betul itu keluarga Kabib itu ditulis di abad ke-7 yang namanya Alwi? Ali punya anak namanya Muhammad, Muhammad punya anak namanya Alwi lagi. Kan mereka ada di abad ke-6. Apakah ditulis sebagai turun Nabi? Tidak. Abad ke-6 kitab Al-Fahri, kitab As-Syajarah Mubarakah. Kemudian abad ke-7 kitab Al-Fahri. Abad ke-8 kitab Al-Asili. Tidak ada satupun
yang mencatat keluarga Kabib ini, keturunannya ke atas, leluhurnya itu sebagai keturunan Nabi. Teu aya alias ora ono. Abad ke-7 ke-8 rungkan. Abad 9 Ibnu Inabah mengarang kitab Umdatut Talib Al-Kubra. Di dalam kitab itu mencatat nama Ahmad bin Isa dan anaknya. Tidak ada nama Ubaid dicatat sebagai anak Ahmad. Tidak ada Ubaid, Alwi, Muhammad, Syahid Mirbat, Paqi Muqaddam dicatat pada abad ke-9 sebagai keturunan baginda Nabi. 550 tahun sejak wafatnya Ahmad bin Isa 345 sampai kemudian keluarga Ba'lawi ini, leluhurnya Rizik Syihab mencatat di dalam kitabnya sendiri namanya Al-Burqatul Musyiqah 895 Hijriah bahwa dia keturunan Nabi dari jalur Ahmad bin Isa yang wafat 345 itu. Jadi ada kekosongan riwayat, kekosongan dalil selama 550 tahun. Tidak dicatat, tidak dikenal Ubaid ini sebagai anaknya Ahmad bin Isa 550 tahun. Setelah 550 tahun baru mereka mencatat nama diri mereka sebagai keturunan Nabi. Nah, Kiai Dawam sekarang ini nyatet anak saya 3, cret. Tahun 2024. Kemudian anaknya Ki Dawam mencatat, dia anaknya Ki Dawam punya anak 3, nyatet lagi. Terus cucu-cucunya Ki Dawam sampai 550 tahun anaknya cuma 3. Dadan, Didin, Dudun. 3 misalnya anaknya. Dicatat terus sampai 550 tahun bahwa Kiai Dawam anaknya 3, Dadan, Didin, Dudun. Pas 550 tahun yang akan datang, tahun 2524, ada orang yang nyangkol bahwa Kiai Dawam punya anaknya 4, Dadan, Didin, Dudun tambah 1, Dodon. Lah iki kira-kira adanya Dodon yang diaku oleh anaknya Dodon, keturunannya si Dodon yang ada 500 tahun lagi, bahwa saya juga keturunan dari Kiai Dawam. Dulunya Kiai Dawam ini adalah ketua PCNU Kabupaten Kebumen. Pengen punya keturunan leluhur yang ketua PCNU. Dia nyangkol sama namanya Kiai Dawam yang katanya punya anaknya 4. Padahal di kitab-kitab lainnya keturunan Kiai Dawam nulisnya selama 550 tahun, setiap generasi anak butuh buyut jangka wareng kerepek balung udah gantung siwur, itu semuanya nyatet anaknya Kiai Dawam cuma 3, Dadan, Didin, Dodon. Tidak ada anaknya bernama Dadan, Didin, Dudun, tidak ada anaknya bernama Dodon. Maka adanya Dodon ini palsu apa asli? Asli apa palsu? Kalau tidak ada nama Ubaid disebutkan sebagai anaknya Ahmad selama 550 tahun, leluhur Habib ini namanya Ubaidillah, punya anak namanya Alwi. Nah, maka disebut Ba'alawi karena anaknya Alwi bin Ubaid. Ubaid ini katanya anaknya Ahmad bin Isa. Sementara kitab nasab mengatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma 3, Muhammad Ali Husain tidak ada anaknya namanya Ubaid. Lalu 550 tahun muncul nama Ubaid. Kira-kira menurut ibu otaknya waras, iki anak palsu apa anak asli? Asli apa palsu? Ya mekonon beres kuis. Berarti kemudian keturunannya mengaku-ngaku keturunan Ahmad bin Isa, diterima apa ditolak? Tolak apa terima? Karena Ahmad bin Isanya ini adalah keturunan Nabi, ketika dia tidak terverifikasi sebagai keturunan Ahmad bin Isa, berarti dia tidak terverifikasi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disimpulkan oleh saya bahwa kabib-kabib yang ada di Indonesia ini semuanya
baik bin Syihab, Ba'lawi bin Al-Idrus, bin Yahya, bin Smith, As-Segaf, semuanya bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak, Bu, ada seorang doktor dari Badan Riset dan Inovasi Nasional mendukung kajian ilmiah saya itu. Benar Kiai katanya itu, mereka bukan turun Nabi. Kenapa? Karena mereka sudah tes DNA. Keluarga mereka di Yaman sudah tes DNA 180 orang dan terverifikasi hasil tes DNA mereka menyatakan mereka bukan keturunan Nabi. Keturunan Nabi haplogrupnya J1, mereka haplogrupnya G. Jangankan mereka keturunan Nabi, keturunan Arab saja bukan. Akhirnya ketika tes DNA ini kuat, mereka sekarang berfatwa bahwa tes DNA hukumnya haram. Karena apa? Kalau tidak haram nanti takut dites DNA. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Demikian sementara Kiai Haji Imaduddin mengatakan barusan kalau orang-orang Habib yang ada di kota Yaman, negeri Yaman, sudah melakukan tes DNA. Sebagian besar haplogrupnya itu adalah G. Artinya tidak sama dengan haplogrup DNA keturunan Rasulullah Muhammad SAW. Ya Imad selalu menyampaikan hal ini di mana-mana. Ada oknum Habib yang secara terang-terangan mengatakan bahwa tes DNA itu adalah haram dilakukan. Apakah itu dalam kontes-kontes tertentu, tetapi Kiai Imad selalu menyampaikan kepada umat ketika diundang memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat bahwa katanya ada oknum Habib yang secara terang-terangan juga mengatakan bahwa tes DNA itu adalah haram. Artinya dari kalangan Habib Ba'alawi sendiri tidak mau melakukan tes DNA. Nah itu saja teman-teman, silakan kalau ada ingin dikomentari terkait dengan ceramah yang selalu membahas tentang nasab di tengah-tengah masyarakat dari Kiai Imaduddin. Silakan tulis pendapat argumentasi kalian di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.